Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali lagi dalam AS Channel, yang pada kali ini kita akan membahas atau belajar bersama-sama tutorial aplikasi keuangan GKI di Tanah Papua, yang secara khusus episode ketiga menjelaskan tentang bagaimana kita menginput data pengeluaran. Data pengeluaran terdiri dari belanja setoran, belanja pegawai, belanja barang atau belanja kantor, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan, belanja lain-lain, belanja UP2J, belanja UMP2K, belanja UPK2, belanja AWC Kubang, dan juga belanja UPSDMKP. Kita mulai dengan belanja setoran atau belanja yang pertama. Kita klik di sini apa saja yang termasuk dalam belanja setoran. Belanja setoran atau belanja setoran rutin ini saya sudah input di sini. Misalnya kita memasukkan kode mata anggaran 501 sebagai setoran wajib 20% klasis dengan rencana pengeluaran dalam 1 tahun, misalnya 84.072.000. Kemudian kode mata anggaran 502 setoran wajib 40% sinode dengan rencana pengeluaran 168.095.000, sampai dengan kode mata anggaran ke 506 setoran 100% persembahan HUT YPK 8 Maret atau ADK HUT ini, rencana penerimaan dalam pengeluaran dalam 1 tahun itu 150.000. Kita memasukkan semua di sini. Jikalau ada setoran wajib lainnya yang belum termuat di sini sesuai dengan jemaatnya saudara, silakan saudara memasukkannya. Itu untuk belanja setoran rutin. Kita kembali ke menu utama. Belanja yang kedua adalah belanja pegawai. Silakan kita input belanja pegawai, apa saja yang termasuk dalam belanja pegawai ini. Saya menggunakan data yang sudah ada untuk belanja pegawai ini. Misalnya kita memasukkan kode mata anggaran mulai dari 514 sampai 523. Pegawai mana yang yang mendapat tunjangan itu, misalnya tunjangan fungsional ketua PMJ, kemudian fungsional wakil ketua PMJ, fungsional sekretaris PMJ, dan seterusnya sampai tunjangan kostor misalnya. Kemudian kita memasukkan juga rencana pengeluaran dalam 1 tahun itu besarnya berapa, kemudian yang termasuk dengan insentif atau tunjangan pemimpin ibadah atau transfer pemimpin ibadah, dia termasuk di dalam sini, termasuk belanja pegawai. Kemudian kita kembali ke menu utama. Yang berikutnya adalah belanja barang atau belanja kantor. Apa saja yang termasuk dalam belanja barang dan belanja kantor? Saya tunjukkan yang sudah ada saja. Misalnya di sini adalah belanja rekening listrik dengan kode mata anggaran 542, terus dalam 1 tahun rencana pengeluaran untuk membayar listrik itu misalnya 12 juta. Kemudian belanja langganan wifi kalau di jemaat saudara ada, silakan. Kalau tidak ada, abaikan saja. Kemudian belanja ATK atau alat tulis kantor. Kemudian yang berikutnya belanja surat-surat gerejawi, baik itu surat baptis, CD maupun surat tikah. Tinggal kita masukkan rencana pengeluaran dalam 1 tahun itu berapa nilainya. Itu untuk belanja barang atau belanja kantor. Kita kembali lagi ke menu utama. Yang berikut adalah belanja pemeliharaan. Yang termasuk dalam belanja pemeliharaan di sini saya tunjukkan yang sudah ada saja. Misalnya kode mata anggarannya 552. Ini belanja perbaikan atau pemeliharaan gedung gereja, nilainya berapa? Itu kita bisa isi. Misalnya dalam 1 tahun pengeluaran 2 juta, katakanlah begitu. Kita bisa memasukkan saya di sini 2 juta. Kemudian belanja perbaikan atau pemeliharaan rumah pastori, ini juga kita memasukkan dalam 1 tahun. Misalnya ada pemeliharaan rumah pastori, maka kita input rencana pengeluaran dalam 1 tahun, misalnya 1.500.000 kita masukkan. Kemudian ada belanja pemeliharaan atau perbaikan gedung serbaguna, kalau ada gedung serbaguna, kalau tidak ada abaikan saja. Kemudian belanja penggantian lampu-lampu, kita memasukkan dia sebagai belanja pemeliharaan. Kita kembali lagi ke menu utama. Yang berikut belanja perjalanan. Saya tunjukkan belanja perjalanan yang sudah ada di sini sebagai contoh saja. Misalnya
belanja perjalanan lokal dengan kode mata anggaran 559, rencana pengeluaran 2 juta. Kemudian belanja perjalanan keluar, misalnya keluar daerah kayak begitu, kita bisa memasukkan rencana pengeluarannya dengan besar pengeluaran rencana dalam 1 tahun itu 3.600.000. Kemudian ada belanja perjalanan tamu gereja, itu bisa kita memasukkan nilainya. Belanja urusan setoran kita bisa memasukkan juga di sini. Itu khusus untuk belanja perjalanan. Kalau misalnya ada belanja perjalanan yang lainnya yang tidak terinput ini, silakan saudara memasukkannya, menginputnya sesuai dengan hasil keputusan sidang jemaat saudara. Kita kembali lagi ke menu utama. Setelah kita ke belanja perjalanan, berikutnya belanja lain-lain. Apa saja yang termasuk dalam belanja lain-lain? Saya coba tunjukkan paling tidak 3 saja. Misalnya kode mata anggaran 569 itu untuk belanja kemanusiaan dengan nilai 1.200.000 sebagai contoh saja ya. Kemudian kode mata anggaran 570 untuk belanja administrasi atau pajak bank senilai 1.679. Kemudian kode mata anggaran 571 untuk belanja administrasi atau pajak kendaraan opsional, misalnya rencana pengeluaran dalam 1 tahun itu 4 juta, dan belanja lain-lain yang disesuaikan dengan keputusan sidang jemaat saudara. Kita kembali lagi ke menu utama. Selanjutnya kita ke belanja UP2J. Input data belanja sesuai dengan keputusan sidang jemaat. Belanja UP2J itu artinya belanja urusan pelayanan dan pembinaan jemaat. Yang termasuk dalam belanja UP2J di sini yang tentunya sesuai dengan hasil keputusan sidang jemaat saudara. Saya ambil contoh yang ada, misalnya ibadah untuk jemaat. Kalau ada pengeluaran untuk biaya fotokopi dan lain-lain, kita bisa memasukkan nama jenis kegiatannya di sini. Kemudian misalnya yang berikut ibadah rayon, misalnya juga ada pengeluaran untuk biaya fotokopi misalnya, seperti itu, dan lain-lain sesuai dengan keputusan sidang jemaat yang ada di saudara punya gereja. Kemudian yang berikut kita kembali ke menu utama. Yang berikutnya itu belanja UM-P2K, belanja urusan misi, penginjilan, pemuridan, dan kemitraan atau UM-P2K. Saya ambil contoh, misalnya ada 3 saja, saya tunjukkan di sini yang sudah ada. Misalnya sakramen perjamuan kudus ya termasuk di UM-P2K. Kemudian ibadah awal tahun dan ibadah akhir bulan. Semua ini tergantung keputusan sidang jemaat yang ada di jemaat saudara. Saya ambil contoh misalnya dengan angka-angka yang kecil, misalnya sakramen perjamuan kudus 2 juta, katakanlah begitu, karena saya tambah 0 lagi. Kemudian ibadah awal tahun, misalnya ada pengeluaran di situ untuk biaya fotokopi atau lain-lain, misalnya 100.000, kita masukkan saja. Kemudian ibadah akhir bulan juga misalnya 50.000 untuk pakai fotokopi liturgi, sebagai contoh saja. Kita kembali lagi ke menu utama. Yang berikutnya belanja UPK2. Ini juga sama, input data belanja sesuai dengan keputusan sidang jemaat. Belanja urusan pelayanan kasih dan keadilan, atau yang dulunya disebut dengan urusan diakonia. Apa saja yang termasuk dalam belanja urusan pelayanan kasih dan keadilan? Saya ambil contoh misalnya untuk pelayanan doa bagi orang sakit, kemudian biaya perawatan inap untuk orang sakit yang menginap di rumah sakit. Misalnya dalam 1 tahun kita targetkan berapa juta, begitu kita memasukkan di sini dalam rencana pengeluaran. Yang berikutnya kita ke urusan belanja urusan aset, ekonomi, keuangan, dan pembangunan, atau yang dulunya disebut dengan Ekubank. Kita memasukkan di sini rencana pengeluaran itu seperti apa saja. Kemudian saya kembali lagi ke menu utama. Ini saya lewati saja karena tergantung dengan keputusan sidang jemaat yang ada di jemaat saudara. Kita kembali ke menu utama, kemudian ke belanja yang terakhir, yaitu belanja urusan pengembangan sumber daya manusia, kebudayaan, dan penelitian, atau yang dulunya disebut dengan urusan pendidikan. Silakan kita atau saudara memasukkan nama kegiatan yang
ada sesuai dengan keputusan sidang jemaat. Saya ambil contoh misalnya belanja pendidikan PAUD atau belanja rumah baca dengan rencana pengeluaran dalam 1 tahun itu berapa, semua bergantung pada jemaat saudara. Misalnya ada bantuan untuk mahasiswa SKFT begitu yang berasal dari jemaat saudara, kemudian ada bantuan subsidi bagi sekolah SD PK misalnya di jemaat saudara ada, itu kita bisa memasukkan pada belanja pengembangan SDM, kemudian dan penelitian. Kita kembali ke menu utama. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian 11 belanja yang merupakan data pengeluaran yang saya sudah jelaskan. Saya yakin saudara sangat paham tentang bagian ini. Ketika saya menjelaskan secara umum saja, maka saudara pasti bisa memahami yang lebih lagi dari penjelasan saya. Sampai jumpa pada video berikutnya yang kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana kita menginput data penerimaan. Kalau tepat kita akan sampai dengan input data pengeluaran, kalau tidak kita hanya terbatas pada input data penerimaan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.